Hai, salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Minggu Biasa ke-32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia, semua orang hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini sungguh indah dan memberi pengharapan, sekaligus kesempatan kepada kita untuk merenungkan tentang kematian dan kebangkitan di dalam Kristus. Saya teringat kepada peristiwa setahun yang lalu di masa pandemi COVID-19 merebak cukup parah di seluruh dunia. Saat itu saya menerima kabar bahwa salah satu teman baik saya meninggal dunia di New Zealand. Ia memang sudah beberapa lama menderita sakit, tetapi karena ia meninggal di usia yang relatif muda, dan juga karena ia satu-satunya anak laki-laki dalam keluarganya, maka kabar ini sangat mengenaskan. Terlebih lagi tidak ada satupun dari kami, teman-teman dekat, maupun juga keluarganya, yang bisa datang untuk menguburkannya, karena terkendala peraturan sehubungan dengan masa pandemi. Dapat dibayangkan betapa hancur hati orang tuanya yang tidak diizinkan masuk ke negara itu untuk memberikan penghormatan terakhir dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Akhirnya yang dapat dilakukan adalah kami masing-masing diberikan kesempatan untuk menulis surat untuk diletakkan di dalam peti jenazahnya.
Dalam keheningan batin, saya merasakan tuntunan Roh Kudus yang menggerakkan saya menuliskan kata-kata ini. Sampai berjumpa lagi di rumah Bapa di surga, sahabatku. Doaku semoga engkau berbahagia bersama Kristus di rumah Bapa dalam kerajaan surga. Ya, melalui bacaan Injil ini, kita diingatkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Bahwa di dalam kehancuran dan kesedihan kita di dalam menghadapi kematian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita perlu berpegang pada penyertaan Tuhan, kala kita berduka karena kematian mereka yang kita cintai, atau ketika kita mendampingi mereka yang menghadapi ajal, atau ketika kita pun sendiri yang suatu saat nanti akan menghadapi kematian. Kesedihan dan rasa kehilangan mendalam di dalam hidup kita hanya dapat dimaknai melalui salib Kristus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada Dia yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yaitu kita semua, agar dosa-dosa kita ditebus dan kita dapat beroleh kebangkitan badan yang mulia dan kehidupan kekal bersamanya. Segala penderitaan dan kematian yang kita hadapi memang perlu dilalui, agar kita dapat sampai kepada kehidupan kekal yang Ia janjikan itu. Salib Kristus juga mengingatkan bahwa selama kita teguh di dalam pengharapan akan janji kebangkitan badan, kita pun dapat dikuatkan dan menguatkan mereka yang harus menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Rasul Paulus mengingatkan agar kita tidak takut dalam memanggul salib kehidupan, karena Kristus siap menopang kita dalam memikul salib kehidupan kita selama kita mengundangnya masuk ke dalam kehidupan kita. Belajar dari ketujuh saudara di kitab Makabe, kita diajak untuk tidak berkecil hati dan berputus asa ketika mengalami penderitaan sementara di dunia. Sebaliknya, kita diajak untuk lebih memusatkan hati kita kepada tujuan akhir hidup kita, yaitu kehidupan abadi bersama Tuhan di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam merenungkan kematian kita boleh merasa terhibur, karena lagi-lagi kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Allah bagi semua orang yang hidup dan yang sudah beralih dari dunia ini. Juga bahwa suatu hari nanti, kita pun akan menjadi seperti malaikat dan anak-anak terang di surga. Maka kematian bukanlah suatu yang menakutkan, mengerikan, dan momok yang harus dihindari dengan segala cara. Akan tetapi, kematian sebenarnya adalah peringatan dan juga undangan dari Tuhan akan kehidupan baru di dalam Dia yang bisa dimulai sejak sekarang dan yang akan mencapai kesempurnaannya di surga. Untuk sampai pada tujuan akhir itu, kuncinya adalah kita jangan menunda-nunda pertobatan dan perubahan hidup. Melalui salib Kristus, kita semua diajak untuk meninggalkan masa lalu dan dosa-dosa kita. Kita diundang untuk mati terhadap dosa dan hidup baru bersama Kristus. Kabar baiknya adalah kita dapat mulai melakukannya dari sekarang. Sebab sesungguhnya baik mati ataupun hidup, kita adalah milik Kristus. Oleh karena itu,
marilah kita hidup sebagai anak-anak terang yang hidup dalam kebenaran. Kembali kepada permenungan saya sehubungan dengan berpulangnya sahabat saya itu, saya percaya bahwa setelah dimurnikan dan memasuki kemuliaan surga, sahabat saya itu akan menantikan saya. Di surga, kita semua yang sudah menerima janji Kristus akan dapat melihat Tuhan seperti apa adanya. Oleh terang ilahi, kita dimampukan mencintai Allah dan sesama dengan sempurna. Kita dapat mencintai tidak secara eksklusif, tetapi menjangkau semua dan mengasihi sesama dan segala sesuatu demi Kristus dan untuk Kristus. Kita akan dapat mengenali tidak saja mereka yang kita kasihi di dunia, tetapi juga mencintai mereka dengan kesempurnaan Kristus. Maka tidak berarti kita akan menjadi lupa akan siapa diri kita dan orang-orang yang kita kasihi di dunia. Justru di surga, kita akan dimampukan mencintai mereka dan semua orang tanpa batas dengan kasih ilahi. Permenungan akan kebangkitan mengingatkan kita bahwa kita berasal dari Allah dan suatu hari akan kembali kepada Allah. Jiwa-jiwa yang masih dimurnikan di api penyucian sangat memerlukan doa-doa kita, karena mereka pun rindu untuk segera bersatu dengan Allah dalam kebahagiaan abadi. Doa-doa kita bagi mereka adalah wujud kasih kita yang tidak terputus oleh maut, agar mereka segera bersatu dengan Allah di surga. Suatu hari kelak, di surga pun mereka akan mendoakan kita. Jika tiba giliran kita beralih dari dunia ini, mereka yang mencintai kita, baik yang di surga maupun yang di bumi, juga akan mendoakan kita agar kita dapat beroleh pemenuhan janji keselamatan, yaitu kebangkitan badan dan hidup kekal di surga. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang berharap kepada Kristus. Harapan ini adalah fondasi iman kita dan sumber sukacita kita. Harapan kita memiliki dasar yang kuat, karena sesuai dengan kehendak Allah sendiri yang menghendaki kita semua hidup dan tidak binasa. Kita menimba kekuatan dari salib Kristus yang telah membuktikan betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan untuk memberi kehidupan kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah mengalahkan maut dan membukakan pintu kehidupan kekal bagi kami. Kami mohon, lindungilah kami dan hindarkanlah kami dari belenggu dosa. Semoga melalui kematian terhadap dosa, kami dapat bertumbuh dalam kekudusan. Pun kami mohon, ampunilah orang-orang yang telah berpulang kepadamu, dan berikanlah mereka kelegaan surgawi bersama Santa Perawan Maria dan para kudus. Kami percaya bahwa Engkau yang telah memulai hal-hal baik di dalam hidup kami akan membawa kami kepada pemenuhan dan kesempurnaannya di surga. Sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.